Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semoga urusannya selalu dipermudah ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Terima kasih untuk yang sudah dan selalu mendukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lihat kartunya di sini ada apa ya. Jadi dengan readingan aku ini, aku harap teman-teman bijak menyikapinya, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena ini hanya bersifat prediksi. Di sini aku lihat hubungannya ya, antara kamu sama dia tuh kayak ada yang dominan. Jadi ada yang mengontrol, ada yang merasa bahwa dia itu memiliki kekuasaan penuh terhadap kamu. Ya, atau salah satunya ya. Jadi hubungannya itu apa ya, terlalu obsesi sehingga pengennya itu dia aja yang punya pendapatnya itu harus didengar, dia aja yang harus bisa mengatur gitu, dia aja yang harus bisa begini bisa begitu ya. Jadi manipulasi. Jadi mungkin saja dia itu mencurigai kamu. Jadi ada situasi manipulasi di sini di dalam diri dia. Artinya kalian itu berhubungan sama seseorang yang manipulatif. Nah, di sini ada kebohongan nih, ada kecurangan. Jadi hubungan kalian kalau aku lihat, dia itu ibarat memakai topeng dalam hubungan kalian. Ada yang dia tutupi, ada juga yang dia tipu, ya. Dan juga ada kecurangan-kecurangan yang bisa secara finansial atau material thing, bisa juga secara perasaan, atau hanya untuk bersenang-senang. Jadi energi kalian di sini, ya aku lihat kalian itu teguh dengan pendirian kalian, atau ada argumen yang sedang kalian pertahankan. Artinya kalian sama-sama keras di sini. Ya mungkin kamu merasa kamu yang berada di posisi yang benar, sementara dia juga seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini kayak adu mekanik nih. Tapi kamu punya keteguhan hati yang kuat di sini. Kemudian di sini ada yang terluka. Ada pengorbanan, ada pengkhianatan. Perasaan terluka itu masih kamu simpan sampai hari ini dengan orang ini. Jadi banyak pengorbanan yang sudah kamu berikan, tapi yang terjadi adalah pengkhianatan. Nah, di sini ada yang ingin menawarkan perasaannya kembali terhadap kamu. Atau kamu nih yang ingin menawarkan kembali. Jadi ada sesuatu yang ingin diperbaiki dalam hubungan ini. Ya. Aku lihat sudah ada keberanian dari salah satu pihak di sini untuk maju dalam hubungan ini. Aku rasa ini kamu ya. Karena ini energi buat yang sedang menonton.
Ya, aku harap kamu bijak dalam menyikapi readingan aku yang sedang kalian intip. Jadi karena readingan ini itu lebih efektif ya jika dia yang melihat sendiri. Maka energinya itu akan ketarik. Jadi nggak semua yang kalian intip adalah benar kisah dia, tapi kalau ke kalian biasanya lebih kuat energinya yang ketarik ya pada zodiak kalian. Jadi di sini sama-sama kalian itu sama-sama keras. Sama-sama banyak adu argumen, adu pendapat, atau bahkan ada hal-hal yang selalu menjadi pertentangan atau menjadi keributan antara kamu sama dia. Tapi passion antara kamu sama dia itu kuat di sini. Gairahnya kuat. Makanya di sini kalau aku lihat sih ya, sebenarnya apapun yang terjadi dalam hubungan kalian, entah sudah berpisah, berjarak, berjeda, energinya itu seperti sulit untuk kalian lepaskan. Walaupun di sini yang satunya sudah lari, nanti yang satunya itu ngejar. Atau yang satunya nanti sudah berbalik arah. Nah, yang satunya ngejar lagi gitu. Jadi kayak ada kebingungan dari salah satu pihak. Atau bahkan kalian berdua nih. Energinya tuh kayak kenapa sih tarik-menarik gitu. Makanya nggak heran kalau di sini tadi ada yang mencurigai atau kecurigaan apa-apa jangan-jangan nih aku dipelet nih atau jangan-jangan aku diguna-guna nih. Kok udah pisah tapi masih mikirin dia terus gitu. Masih kangen terus. Masih aja pengen stalking terus gitu. Tapi sebenarnya kalau yang aku lihat di sini, ini tuh lebih kepada kayak ada memori, kenang-kenangan indah yang pernah kalian jalin bersama, terutama kalau yang bukan LDR atau virtual ya. Artinya di sini ada seksual chemistry, kayak yang berat antara kamu dengan dia gitu. Jadi ini yang mungkin belum bisa dilepaskan, ya. Ada hal-hal yang kalian ingat atau kalian pikir tentang indahnya aja gitu. Sehingga apa yang buruk di dalam diri dia, apa yang buruk dalam hubungan kalian, ini bisa termaafkan atau bisa terlupakan begitu saja. Sehingga inilah yang menjadikan yang namanya pengharapan besar dalam hubungan ini. Walaupun kalian itu berhubungan sama seseorang yang keras kepala atau ego, tapi di satu sisi mungkin kalian melihat ada sisi baik dalam diri dia. Ada pesonanya juga yang luar biasa di dalam diri dia. Jadi, ya, di sini kalau yang aku lihat ya, dari diri dia itu sebenarnya ada yang ingin dia mulai kembali. Cuman mungkin gengsi ya. Entah ini memulai suatu percakapan, atau memulai suatu permintaan maaf, atau memulai hal-hal apapun yang dia rasakan. Memang dekatnya tuh cuma bisa sama kamu gitu. Artinya dia mungkin sudah melakukan yang namanya, nggak tahu ya, menjalin hubungan lagi, atau mungkin punya orang baru, atau seperti apa. Tapi sepertinya itu sulit terlepas dari kamu. Nah, di sini ada keinginan untuk datang, bahkan untuk menawarkan perasaannya lagi. Tapi kayak aku lihat itu masih ada sedikit adiksi ya. Entah ini gengsi, atau rasa takut, atau rasa menyesal. Takut mungkin kamu nantinya tuh nggak nerima dia lagi, atau kamu menolak dia. Ya, seperti itu. Jadi ada keinginan datang, tapi ada rasa apa ya, anxiety yang besar itu dalam diri dia. Mungkin kalau sampai hari ini ada pergerakan yang lambat banget gitu ya dalam diri dia untuk datang ke kamu. Artinya dia memang masih defensif di sini. Jadi dia masih konflik batin terjadi di dalam diri dia. Ada hal-hal yang kayak dia itu sadar bahwa sesuatu yang sudah dia hancurkan ini itu kalaupun mau dibangun lagi, caranya gimana gitu. Atau ada hambatan-hambatan lainnya. Mungkin sesuatu yang kamu tuntut selama ini kepada dia, misalnya komitmen, janji, atau apa yang pernah dia janjikan ke kamu, harus dia tepati. Atau ada hutang piutang, ya. Mungkin jadi dia tuh tahu banget kalau kalau dia mau datang ke kamu, jadi ada yang harus dia bawa. Makanya di sini kayak dia itu tertahan energi seseorang ini ingin datang ke kamu gitu. Padahal aku lihat sih hasratnya itu udah besar, sudah kuat di sini. Dan apapun itu dia belum totalitas bisa melupakan kamu.
Dan di sini dia masih mengharapkan, masih menginginkan kenyamanan dalam hubungan kalian, ya. Jadi di sini aku lihat banyak yang dimanfaatin secara finansial atau material thing, ya. Jadi mungkin kalian berhubungan sama seseorang yang lumayan banyak keinginan atau ya memang memanfaatkan kalian. Jadi sekalipun misalnya di sini ada keinginan dia untuk datang, ya. Kalaupun nanti sampai datang, saran aku ya kamu pastikan dulu dia memang datang benar-benar datang dengan versi terbarunya atau versi terbaiknya gitu. Jadi jangan cuma datang karena ada maunya aja, jangan ya. Jangan sampai dia mau balik lagi ke kamu hanya karena ingin bersenang-senang atau ada maksud yang terselubung seperti itu. Jadi energi yang bisa dikatakan tidak bisa terlepas ya dari diri dia itu terhadap kamu. Jadi kemungkinannya itu memang banyak ya, gara-gara hasrat atau satu pemanfaatan, bisa jadi ya mungkin tadi kamu sudah banyak memberikan kontribusi dalam hubungan kalian atau support system sehingga dia memang tidak bisa lepas dari kamu. Kadang-kadang ya memang mungkin ada gengsi seolah-olah bisa meninggalkan kamu padahal sebenarnya nanti ketika dia merasa dia nggak punya apa-apa atau dia merasa kesepian, akhirnya pikirannya itu balik lagi ke kamu, ya. Karena di dasar hati dia pun aku lihat ada kepercayaan diri yang dia rasakan bahwa kapanpun kalau dia mau balik lagi ke kamu itu akan terima dia gitu. Jadi beberapa di sini banyak yang hubungannya itu sudah berkeluarga atau salah satu pihak mungkin ya sudah berkeluarga. Ada hubungan yang terparti ya di sini. Jadi ini tentang memaafkan dan belajar dari kesalahan, belajar dari kejadian. Artinya, apakah ini untuk kamu atau untuk dia, ya, kamu yang tahu. Jika ini untuk kamu artinya mungkin ada hal yang harus kamu maafkan terhadap hubungan kalian atau terhadap diri dia atau bahkan terhadap diri kamu sendiri. Ya, learningnya itu bisa jadi memang harus mengambil hikmah atau pembelajaran sama dia. Jadi ini adalah kilas balik ke masa lalu ketika kamu sadar apa yang selalu berulang terjadi antara kamu sama dia itu dijadikan pembelajaran. Jadi kamu itu sebenarnya sudah paham tentang refleks atau kode-kode yang diberikan alam semesta, cuman banyak orang yang biasanya menolak itu. Karena tadi rasa sayang yang besar atau pengharapan yang besar. Jadi dalam hubungan kalian ini ada yang namanya harus forgiving and learning. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih, dadah.